analisis ya, analisis virtualnya. Setelah itu masuk ke tahap desain. Nah, desain di sini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pendidikan, desain, ya, perancangan, terus kemudian pengembangan sebuah sistem, ya, aku mengusulkan seperti itu. Setelah itu implementasi, ya, implementasi di lapangan seperti apa? Yang ujung di situ adalah maintenance atau pemeliharaan. Setelah itu ada disposisi. Jadi tentang prinsip pengembangan sebuah sekolah tahapannya adalah seperti ini. Oke, terima kasih Pak Jalani sudah hadir bersama kami. Selamat malam Pak Jalani. Selamat malam Pak Bibi. Tetap saya Pak Bibi. Oke, terima kasih Pak Jalani. Metode pengembangan sebuah sistem saya sampaikan tadi, metode umumnya itu kalau intinya tadi adalah kita bagi menjadi beberapa tahapan ada 7 tahapan, tetapi metode pengembangan sistem terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan, yaitu pengamatan dan penelitian awal untuk mengetahui tingkat kepentingan sistem tadi, untuk menentukan sistemnya, untuk dan membuat perencanaan pengembangan seperti apa. Terus habis itu dilanjutkan dengan analisis sistem, ya, sistem analisis ini adalah analisisnya bagaimana sistem untuk mengidentifikasi elemen sistem, masalah kebutuhan, peluang dan tujuan serta arahan. Nanti kita sampaikan juga desain sistem, ya, itu merancang pemodel sistem dan konsep kerja dalam software bentuknya seperti apa. Harus jadi nanti diimplementasikan instalasi perangkat tadi seperti tahap tadi seperti itu. Nanti ada dan merawat atau memperbaiki ini jika ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ada seperti itu. Metode umum pengembangan sebuah sistemnya adalah siklusnya adalah seperti ini, mulai dari administrasi tadi sampai terakhir kita tahap diskusi tadi ya, mulai dari planning, apa yang kita rencanakan. Rencanakan di sini ya, rencanakan. Saya akan apa? Kan yang rencanakan kalau sebenarnya seperti ini. Saya akan membangun sebuah informasi presensi dengan menggunakan scan jadi atau biometrik yang lain. Rencanakan seperti itu. Setelah itu kita akan melakukan analisis, yaitu di lapangan apa yang terjadi pada PT tersebut atau perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan sistem pengembangan untuk sistem untuk presensi dengan menggunakan scan jadi tadi. Dianalisa apa yang ada di situ. Setelah kita melakukan tahap analisa di sini, yaitu dilakukan seorang analisis, maka hasil analisis atau kemampuan yang ada di lapangan tersebut nanti akan diberikan kepada seorang desainer sistemnya. Pada tahap desain ini ya, pada tahap ini yaitu adalah seorang desainer nanti akan merancang seperti apa bangunannya seperti itu, apa arsitekturnya nanti seperti apa untuk bangunan seperti itu. Kalau sudah nanti dibaca oleh seorang programmernya sudah saya dirancang, terus dibuatkan programnya kepada desainer, kepada programmer. Maka programmer selanjutnya akan membuat programnya kalau sudah jadi diimplementasikan. Tentunya akan jadi tentang yang kemarin saya akan coba bukan. Hasilnya diimplementasikan di lapangan seperti apa? Seperti itu. Yang diimplementasikan, setelah diimplementasikan berjalan, akhirnya kenapa? Karena dari beberapa program pada saat pertama saya itu mungkin tidak ada masalah, tapi 2-3 bulan kemudian ada beberapa yang kita perbaiki, mungkin di suatu yang salah, atau saya perlu atau ada yang verifikasi di dalam suatu perusahaan atau pemerintah keluar kebenaran itu harus perawatan atau pemeliharaan supaya sistem terus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi satu metode pengembangan umumnya adalah di sini ya. Ada metode pengembangan sistem yang sekian. Metode yang paling final juga sebagai sistem pengembangan cycle atau SDLC. Ini merupakan metode paling kuat yang sering yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Sedangkan metode yang lain ada metode waterfall, ada model prototype, ada model RAD, ada model user, ada outsourcing dan lain sebagainya. Kita mulai dari ini, yaitu metode SDLC. Kalau kita lihat, saya cuma menampilkan gambar berbeda. Itu daripada teori yang dimiliki oleh siapa, pembahasan teorinya dari siapa. Ada sebagian lagi yang menerapkan sistem seperti ini, yaitu bahwa tahapan dalam SDLC itu terdiri dari 5 tahapan, mulai dari planning, ya, masa perencanaan, masa analisis, yaitu pada desain, implementasi sampai pada perawatan penggunaan lagi. Di sisi yang lain saya menggambarkan di
sini ada 6, ini sebetulnya pecahan daripada posisi desain dan revisi. Jadi di sini ada tabel sama, yang pertama yang kedua adalah analis sama ya, di sini analisnya, yang ketiga adalah desain. Apa ada desain ini dibagi menjadi ada pengembangan sama testing dan integrasi. Ya, testing dan pengujian. Jadi di sini masuk implementasi, di sini masuknya testing dan integrasi. Karena desainnya di sini ada dua, yaitu pada tahap desain dan pengembangan. Maksudnya pada ini masuk di sini di testing. Yang kelima adalah di sini ada yang apa? Daripada kalau kita gunakan cara itu ya, nanti tergantung baik itu pada saat yang kita gunakan. Kalau kita gunakan baik itu saja. Kalau kita aplikasi dengan perubahan cara pemilihan itu yang sangat tepat kita bisa pakai ya. Jadi kalau tiba-tiba dari dulu kita dapat ini nanti juga boleh lagi ada perubahan itu masalah karena kami karena SDM. Kelebihan dan kekurangan daripada SDM, kelebihannya mudah diaplikasikan karena memiliki hasil apa itu kalau masyarakat yang maksudnya sekarang informasi karena merupakan metode yang kuat. Di sini juga gambarnya tentang metode analisisnya misalnya yang pemodal fungsi dan pemeliharaan sehingga di sini sudah tetapi menggunakan itu sehingga menggunakan para penonton untuk melakukan informasi. Kekurangan banyak sekali biaya ini seperti analisis yang disajikan ya karena model ini bisa melakukan operasi langsung. Pelanggan itu perlu menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk menentukan ketidakpatuhan pada saat awal. Jadi di sini dengan menggunakan metode pendekatan SDLC ini para pengembang ini kalau tidak sudah melakukan dia melakukan seperti itu. Jadi dia mengalami pengamanan sendiri, menanyakan seperti itu, melakukan observasi dan nantinya akan dicatat ke tempat analisis tadi. Pelanggan harus diberikan catatan karena harus menunggu sampai proyeknya dilalui. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Ini belum mengetahui dengan cara pasti. Nanti proyeknya seperti apa itu masih tanda tanya karena belum memiliki gambar yang jelas. Yang jadi masalah adalah pengembang sering melakukan perubahan karena dari harus menunggu tim lain untuk melakukan tugas karena menjadi ketergantungan. Jadi dengan menggunakan ini ada pengembang bahwa kemarin sudah saya jelaskan di sini yang pertama kali ada tugas sebagai seorang info, project leadernya, yaitu infonya, hubungan proyeknya di sini yang akan mengatur atau menginvestasikan yang dia dapatkan untuk menggunakan tugas-tugasnya. Kalau sudah mereka infonya dan itu ada seorang analis untuk kesulitan lapangan, untuk lapangan untuk menyelidiki mengamati apa yang terjadi di lapangan saat itu untuk menggunakan situasi import masing tentunya. Nah, hasil pengamatan atau hasil temuan itu dibuatkan sebuah laporan. Laporan itu nanti akan diberikan kepada seorang desainer sistem. Maka desainer sistem itu harus menunggu hasil daripada si ini dulu analisis dulu. Kalau analisis sudah melakukan sudah selesai baru diberikan kepada seorang desainer. Desainer baru akan merancang sebuah sistemnya. Ketergantungannya tinggi begitu. Selanjutnya desainer akan melakukan tugasnya. Setelah merancang membuat ini tata bangunnya, desain sistem informasinya sudah selesai, maka hasilnya akan diberikan pada programmer. Maka programmer tidak bisa mengerjakan kalau belum ada desainer dari yang hasil rancangan seperti apa. Setelah hasil rancangannya selesai, baru programmer kerja. Kalau belum kerja semuanya seperti itu, baru nanti akan diberikan kepada seorang analis, yaitu seorang SDA, software kualitas instrumennya di situ ya, untuk menguji apakah betul sudah sesuai seperti itu. Maka harus ada itu, maka tugas daripada SDM yang mengatur sini. Makanya kita coba bentuknya sangat
ya. Yang kedua metode waterfall disebut dengan metode waterfall, yaitu adalah air terjun karena mengikuti pola air terjun yang dari atas. Pada dasarnya antara FBLG dengan waterfall itu sama, ya, ya. Di sini urutannya masih sebenarnya mulai dari satu ya, pertama pengennya dulu apa yang digunakan. Setelah itu sama melakukan analisisnya. Setelah analisis ya bahwa prosesnya ada perancangan. Nah, perancangan di sini dibuatkan tadi ada 6 tahap itu, ada pengembangan tadi, ya, pengembangan atau pembuatan turunnya atau pembuatan programnya disebut dengan desain, selanjutnya pengembangan yang mantapan tadi ya. Dari pengembangan ini selanjutnya diintegrasikan dan diuji coba, yaitu integrasi dengan testing, ujian. Ada implementasi di lapangan. Setelah itu ada maintenance atau perawatan. Ya, perawatan sama yang tadi yang di apa keuntungan daripada model waterfall ini? Salah satu keuntungan daripada model waterfall ini adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena akan pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahap tertentu seperti itu. Dokumen pembuatan sistem sangat terorganisasi karena setiap harus dilakukan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Setiap fase atau tahapan akan memiliki dokumen sama ya dengan jadi bahwa juga setiap tahapan yang kita mengimpor di planning tadi sudah ada dokumennya, supaya nanti diberikan ke depan analis pengamatan juga ada dokumennya, misalnya sudah ada dokumennya, kembali ke diberikan kepada konsumen juga memiliki dokumen nanti ya sudah ada. Pas mau berarti dengan sangat baik sekali. Kelemahan daripada waterfall diperlukan manajemen yang baik. Segala sesuatunya sebenarnya pasti ada manajemen yang baik. Tanpa ada manajemen yang baik, ya, sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan rencana awal. Sebenarnya ada manajemen yang baik. Beda ya di dalam waterfall seperti juga di lain sebenarnya tidak sama. Karena proses pengembangan dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadi suatu produk. Jadi diharapkan produk ini ke atas menjadi sama dengan yang lain, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diproses sejak awal pengembangan. Jadi di dalam waterfall pun juga sama dengan tahap di SDLC. Karena tahap analisis itu adalah merupakan tahap yang paling krusial. Ya. Karena kesalahan pada tahap analisis akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Sama dengan di sini dalam waterfall. Kesalahan kecil kalau tidak diatasi, maka akan menjadi mengembang sehingga akan menjadi besar. Pelanggan sudah menyatakan kebutuhan secara eksklusif sehingga tidak dapat memproduksi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Sama dengan panjang, ini memang digunakan untuk waterfall itu juga untuk perusahaan yang sifatnya pengembangannya skala besar ya, jadi sehingga di awal itu juga pelanggan belum mengetahui seperti apa bentuknya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada mahasiswa yang hadir ya. Karena tidak ada yang hadir, saya lanjutkan saja di sini ya. Menyadari adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada tahap tersebut, bukan kelemahan ya sebetulnya. Konteks sebetulnya pada tahapan awal di dalam bentuk SDLC, maka SDLC maupun waterfall maka muncul bentuk model, yaitu model prototyping dan bukan simple. Nah, model prototyping ini penggunaannya adalah untuk skala yang sifatnya kecil seperti itu, yaitu untuk penciptaan yang skala proyeknya yang kecil. Nah, seperti ini. Model prototype ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah jadi tapi belum jadi seperti itu. Nanti di sini ada dua tahapan, ada satu pada pembuatan prototipe saja atau satu pada tahap implementasinya. Kita bisa saja membuat prototipenya saja, tidak diimplementasikan karena hanya membuat prototipenya saja. Nanti kalau ada tidak selesai baru bisa digunakan untuk sistemnya, tergantung dari kebutuhan saja. Yang pertama di sini identifikasi kebutuhan pemakai. Jadi beda dengan di SDLC ini karena apa? Dia langsung terjun ke lapangan, langsung melakukan analisis di lapangan. Apa kebutuhan dari SDLC ini? Anda butuh apa seperti itu? Oh, saya butuh transportasi seperti ini tadi. Setelah itu pengembang akan mengembangkan prototipenya, ya, mengembangkan prototipenya. Pengembangan prototipenya, setelah prototip ini dikembangkan tidak jadi, disodorkan kepada si pemakai tadi, ya, calon pemakai tadi. Bagaimana prototipnya ini? Apakah prototip diterima? Kalau tidak, kembali lagi ke atas, yaitu mengembangkan sampai prototip ini bisa digunakan oleh si user atau si pengguna. Oh, prototip siap digunakan, maka menggunakan prototip. Nah, di sini ya. Tapi kalau prototipnya sudah diterima, sudah dilakukan oke, ya sudah. Berarti kita lanjut ini sampai pada tahap yang punya prototip. Kalau prototip sudah
kedua, di sini dilanjutkan. Oke, prototipenya sudah jadi, sudah selesai, sudah setuju. Maka selanjutnya kamu buatkan sistemnya. Pembuatan sistem atau komunitas seperti itu. Setelah itu, kita perlu menguji sebuah sistem, pengujian sebuah sistem, maka diberikan kepada si user tadi, sistemnya jadi seperti ini. Apakah ada masalah? Uji kembali pengguna, maka pengguna akan meminta dicoba sistem tersebut. Uji. Apakah ada yang salah? Kalau masih ada yang kurang, kita bisa kembali ke atas lagi, kembali ke COVID lagi. Sampai sistem itu bisa diterima oleh si user yang sudah nanti menggunakan sebuah sistem. Inilah yang disebut dengan prototipe atau seperti ini. Prototipe dengan bentuk gambar yang berbeda itu kita sampaikan di sini ada pengumpulan kebutuhan, ada membangun prototipe, ya. Evaluasi tipe pemakai tadi. Apakah prototipenya bisa diterima atau tidak, kembali lagi mengembangkan prototipe tadi sampai prototipe itu bisa diterima. Kalau sudah diterima, dia melakukan ke production system. Ya. Kalau sudah dibuat pengembangan atau sebuah sistem, yaitu selanjutnya sistem kita uji sistemnya. Setelah itu dievaluasi oleh si user tadi, calon pengguna tadi. Apakah bisa diterima? Apakah ada tambahan? Kalau ada itu lagi kembali lagi sampai yaitu sistemnya selesai seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah kalau berulang-ulang di sini tidak pernah diterima, di sini tidak pernah diterima, itu masalah. Jadi akan membutuhkan waktu yang lama. Keuntungan dengan menggunakan model prototipe ini, komunikasi user dan pengembang intensif ya. Karena di sini langsung ke pengguna akhirnya beda dengan dari tadi diamati secara pengembang secara langsung. Kalau di sini langsung tanya ke pengguna karena melibatkan langsung dengan penggunanya, calon penggunanya seperti itu. Apa kebutuhan daripada pengguna itu sudah paham, dia sudah tahu seperti itu. Maka menjadi lebih intensif seperti itu. User terlibat aktif dalam menentukan kebutuhannya. Jadi user di sini atau calon pengguna itu bisa menentukan kebutuhan apa maksimal. Apakah usernya penggunanya. Sehingga dia pengguna itu tidak usernya tidak hanya yang terakhir, tapi nanti indikatornya tidak perlu memberikan atas. Dengan demikian, karena melibatnya langsung dari user, maka pengembangannya menjadi relatif singkat karena itu berpoin langsung ke pokok masalahnya. Implementasi mudah karena pemakai mengetahui dari awal apa yang akan diperlukan. Jadi ketika dilakukan implementasi di persetujuan lapangan sistemnya itu sudah user sudah punya gambaran karena memang sudah dilibatkan langsung baik di dalam prototipenya di dalam program seperti itu, sehingga ketika nanti sudah jadi ya user sudah paham betul kira-kira saya akan melakukan apa itu sudah tahu seperti itu. Sehingga riset kebutuhannya menjadi lebih mudah untuk diberikan. Buat pembuktian, prototip ini sudah menggunakan pengalaman. Walaupun ada kelebihan maupun daya tarik ya, seperti itu, tapi juga ada kelemahannya. Namanya juga menggunakan jalan yang langsung ke masalah. Kemudian terjadi konflik dalam pendefinisian masalahnya. Ada jalan pintas. Ya, serta implementasinya ada beberapa yang ketinggalan seperti itu. Ibaratnya kita mau berangkat saja, persiapannya cuma sebentar. Bangun tidur, tiba-tiba sebentar. Tentu ada beberapa hal yang akhirnya tidak terbawa. Tapi kalau kita rencananya sudah betul-betul, teman-teman tidak akan melewatkan seperti itu. Selanjutnya pemakai bisa terlalu berlebihan menentukan ritme sehingga tidak memenuhi seperti itu. Jadi kalau kita nanti tidak atas dari calon pengguna tidak memahami dengan sistem yang ada, sehingga dia memakai kebutuhannya seperti ini loh. Ketika minta sistemnya itu lambinya luar biasa seperti itu. Kalau saya mengatakan sistem ada diminta atau dalam dunia nyata, itu kan jadi masalah. Kemungkinan yang dihasilkan akan yang baik itu karena adanya dalam tadinya dalam kita seperti ini yang perlu kita pahami adalah model yang keempat ini hampir mirip dengan prototipe yang kita namakan metode RAD. Metode RAD ini ya sama dengan metode prototyping, yaitu untuk percakapan pengembangan skala kecil seperti ini. Jadi kalau yang dua di atas tadi yang pertama untuk skala besar, prototyping dan RAD ini untuk skala kecil. Pada dasarnya juga sama ya untuk pengembangan. Cuma di sini menentukan kebutuhan perencanaan, ya,
ini sama. Apa kemudian daripada RAD itu RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada kayak platform mengenai SOP. Jadi dia mampu untuk menggunakan kita. Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Di dalam RAD ini salah satu kelebihannya adalah sistemnya itu dibuat dipecah-pecah, dibuat modul, ya, dikecilkan. Dan tadinya kalau pembangunan pembangunan itu bisa secara digital menjadi kelompokan bukan dimodularisasi, tapi dipendekkan seperti itu. Ini modul bagian satu, bagian kedua, bagian kedua akan menjadi lebih mudah. Karena yang mengerjakan secara langsung itu bisa bersama-sama. Modul satu yang mengerjakan beberapa orang, modul yang kedua modul empat. Ini bisa dikerjakan secara bersama-sama, sehingga menjadi lebih efisien. Walaupun begitu, RAD juga memiliki beberapa kali dan satu proyek secara sistem yang di prototipe tadi. Proyek bisa gagal karena waktu yang disebut dan kemudian jadi kalau waktunya pendek, otomatis segera ada kemenangan karena kan waktunya itu tidak terpenuhi seperti itu. Sistem yang bisa dimodularisasi tidak cocok untuk modul ini. Kalau sistemnya programnya ada tidak ada modularisasi tidak bisa dikerjakan bersama. Ya bisa, tapi butuh waktu lama. Kalau bisa dimodularisasi, maka waktu menjadi pendek karena dikerjakan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Modul satu, modul dua, modul tiga, modul empat dikerjakan secara simultan sehingga menjadi lebih efisien. Risiko teknis yang tinggi juga cocok untuk model ini. Yang kelima adalah model spiral. Model spiral ini model yang unik ya, karena gambarnya itu ikuti berputar terus, kayak gambarnya seperti ini. Ke sini kembali lagi ke sini ya. Kemudian perputaran dari sini kita masuk ke sini lagi, putar lagi seperti ini. Walaupun seperti itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian. Di bagian determinasi objeknya, identifikasi resolusinya di sini, ada pengembangan dan testing, ada pairing dan meraksinya di sini. Sebenarnya sama. Dalam setiap kali jalan ini lagi muncul lagi terus sampai seperti ini. Nah, apa kelebihan dari gambar spiral ini? Dapat disesuaikan teman-teman bisa dipakai selama hidup proyek komputernya. Artinya seperti ini. Kan di dalam pembangunan sebuah sistem dengan menggunakan model spiral itu terus berjalan terus berjalan. Ketika sistem digunakan itu terus dikembangkan terus. Lebih cocok untuk pasti dalam perangkat skala besar, skala kecil, skala besar maupun apa itu SDM. Pengembang dan pemakai dapat tentunya memahami ya itu terhadap setiap tingkat fungsi karena perangkat terus bekerja selama proses. Jadi ketika sistem pembangunan sudah berjalan, uji evaluasi terus ada kekurangan apa, ada kekurangan apa terus diperbaiki sehingga akan menjadi lebih baik. Menggunakan prototipe sebagai versi pengurangan risiko pada setiap dalam aplikasi itu. Jadi dalam setiap pengembangan itu tetap menggunakan metode prototyping untuk mencontoh seperti itu ya. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus klasik untuk memasukkan perangkat dan bisa yang cara kerjanya sama dengan kekurangan sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan yang ini bisa dibangun. Artinya apa? Situasi pertemuan berjalan berputar bagaimana dengan kontrol tiap dari pekerjaan seolah kita cepat khusus apa berakhirnya ya kan kita terus menjaga sistem supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Merupakan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika supaya tidak dijadikan diri sama. Nah, kalau masalah mungkin tidak bukan pada tahap itu maka menjadi masalah yang lanjut. Untuk waktu lama untuk menetapkan paradigma uji pasca teknologi, apakah ini betul nanti sudah betul-betul yakin seperti yang disebutkan yang pertama kita kasih nama tim model, di mana tim model itu karena bentuknya ini seperti tim model ya, ini Victoria. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah sistem bagian daripada sebuah sistem. Terus di sini ada jadi bagian daripada sistem, ada komponen-komponennya. Mulai dari sini bentuknya ada seperti itu. Di sistem ini kita bagi menjadi konsep dan ya konsep operasi dan sistemnya apa. Di sistem kita gunakan struktur kebetulan daripada sistemnya dan kebetulan daripada desain perangkatnya. Kalau di sini ada desainnya untuk pemrograman langsung naik ke atas yaitu pengujian, integrasi dan penyaluran kembali. Itu pengujian daripada subsistemnya, di sini pengujian
pengujian daripada sistem kalau sudah penggunaannya. Ini urutannya sama sebetulnya. Antara lainnya sama-sama tidak saja seperti itu. Jadi dari pun bermain nanti seperti itu. Kelebihannya model sangat fleksibel ya, model pendukung penambahan dan pengurangan itu secara ini ya, di model dikembangkan dan benar-benar untuk pinter model berpartisipasi dalam kontrol inputnya, memproses semua perubahan ya, bukan satu urutan daripada model tadi. Di model ada mode yang berorientasi pada proyek siklus sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Ini di kelemahan dan tantangan. Ini adalah seperti kita membangun sebuah proyek tapi hanya bisa digunakan sekali. Tentunya nanti kita akan lihat. Nah, yang kedua adalah model end user pengembangan dengan menggunakan yaitu langsung tanya ke bagian akhirnya. Jadi sama dengan prototipe tadi yang harus di lapangan kan di sini siapa bagiannya di situ. Jadi di sini ada end user ini ya di sini ya sebagai end usernya di sini ada nanti akan menggunakan komputernya di sini yang bukan menggunakan komputernya di sini nanti ada bagian staff atau softwarenya di sini ya. Nah, itu langsung ke hubungannya akhirnya. Jadi apa kebutuhan yang ada di dalam di user ini hubungan kita. Nah, itu dari user atau bukan itu pengembangan dilakukan langsung oleh user atau pengguna. Menjadi semakin layak dengan adanya prosedur bangsa bahasa pemrograman yang semakin canggih sehingga ada bentuk-bentuk visualnya. Keterlibatan langsung dengan end user sangat menguntungkan karena menunjukkan bagaimana sistem bekerja. Artinya tahapan antara dalam sistem itu dapat dilakukan dengan baik. Karena memang melibatkan langsung dengan pengguna akhirnya. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan untuk ego atau privasi atau kemudian informasi integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit seperti itu. Nah, apa yang menjadi privasi di sini adalah ketika pengembangan sebuah sistem informasi itu melibatkan pengguna akhirnya dan penggunaan yang akhir minta kebutuhannya yang tahu dia seolah dia itu adalah user super power anak manajer juga di sini. Jadi nanti semuanya tergantung pada dia karena dia memiliki itu ya kecenderungan untuk seperti ini. Jadi berarti yang bisa operasikan saya, bisa menggunakan saya, nanti harus operasikan saya. Jadi bisa diambil. Yang terakhir adalah metode outsourcing di sini tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk strategi ya karena metode ini tidak akan pasti tidak akan cocok karena metode outsourcing itu nanti menggunakan sumber dari luar sehingga ada juga beberapa institusi atau organisasi atau perusahaan yang menggunakan metode seperti ini. Nah, aku tidak tahu tentang pengembangan informasi lebih baik. Saya paksakan saja kepada ahlinya. Saya ambil sumber dari luar. Siapa yang mau menangani pengembangan informasi untuk saya. Jadi dia menggunakan itu segala sesuatunya yang dari sini. Jadi sumber dari luar seperti itu. Nah itu dari mana saja. Yang penting saya untuk menggunakan informasi itu ada dan diberikan oleh tergantung daripada perjanjian atau kontraknya seperti apa. Nah, dilakukan kontrak dengan pihak luar untuk menangani baik pengembangan maupun operasi dan maintenance sistemnya. Jadi sudah ada perjanjian terlebih dahulu ada kontrak sehingga memudahkan untuk jika dan penguatan kemudian hari sesuai dengan perjanjian kontraknya. Menguntungkan dari sisi kecepatan pada hasil dan biaya betul ya. Keuntungannya adalah seperti ini, jadi kita tidak perlu repot kalau yang mengeluarkan uang kita tenaga kita tidak dilibatkan di situ sehingga segala sesuatunya sudah tidak mengganggu perjalanannya organisasi tersebut. Kelemahannya adalah ada risiko tidak dapat mengendalikan sistem secara langsung dalam masalah seperti ini. Nah, di sini karena diberikan atau dibebankan kepada orang seolah yang tahu programnya adalah semua ada dari pihak pengembangan tadi, yaitu dari pihak outsourcingnya tadi, sehingga kita sulit untuk mengendalikan ini apakah data kita bocor atau tidak pada data yang menjadi masalah. Dan tentunya ini berhubungan dengan etika ya. Dan tiga kali mungkin kalau ada satu permasalahan atau benturan antara program dengan pihak itu outsourcingnya ini akan menimbulkan ini tidak yang perlu digarisbawahi adalah seperti itu. Oke, sampai sini sudah mungkin ada pertanyaan yang hadir di sini. Ada mahasiswa yang sudah hadir di sini. Ada Siti Rupina, ada pertanyaan ada Siti? Halo, Mbak Siti, ada pertanyaan? STE yang Pak Budi. Tanya Pak Jalani, monggo silakan ada pertanyaan. Tidak ada mahasiswanya tempatku. Kosong. Kosong. Tidak ada mahasiswanya, karena sudah kosong.
silaturahim sing penting. Ya, betul. Dan yang kita lanjutkan pada dasar pengembangan sistem, di dalam pengembangan sistem itu ada prinsip yang harus dimiliki, tidak asal-asal saja, tetapi harus diperhatikan juga prinsip dasar daripada pengembangan sistem itu. Yang pertama adalah pemilik dan pengurus itu harus terlibat dalam pengembangan. Ketika kita menggunakan mau tidak mau itu pemilik dan pengurus itu harus terlibat. Kalau terlibat yang akan menimbulkan masalah dia tidak tahu bahwa kita saling menyalahkan seperti itu. Makanya di sini dia harus melibatkan pemilik dan pengurus tersebut seperti itu. Gunakan pendekatan pemecahan masalah jika ada terjadi masalah di situ ya maka kita gunakan pemecahan masalah kita carikan solusinya. Apa yang menjadi permasalahan daripada permasalahan yang ada di sana kita mencari pahami masalah yang ada di sana seperti itu ya. Nah dengan demikian kita nanti bisa menjadi seorang profesor yang bisa memecahkan masalah ya tidak menjadi troublemaker seperti itu. Kita melihat dari beberapa hal yang perlu kita gunakan ada permasalahan-permasalahan apa kita bisa mencarikan solusinya. Ketiga tentukan tahapan pengembangannya. Di dalam pengembangan seperti itu pasti pengembangan akan terkait seperti itu ya. Stakeholder akan menanyakan itu dampaknya berapa sih? Kita akan melakukan tahapan sampai 5 tahapan. Pertama ini tahap kedua ini tahap ketiga ini tahap empat ini tahap lima ini. Maka kita tentukan tahapan pengembangannya. Tapi ketika kita ditanya itu akan paham oleh stakeholder. Ini programnya sesuatu tahap yang berapa ya? Dari tahap yang berapa? Oh ini sama juga tahap ketiga dari 5 tahapan yang ada. Tapi tahapan ini selesai tahap yang empat. Karena akan itu kan mudah menjawab karena kita akan tahu bahwa di dalam satu itu dapat minggu tahun ketiga itu dapat minggu itu ada settingnya atau jadwalnya seperti kota pertama dalam waktu yaitu 3 minggu tahap yang kedua yaitu akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu tahap yang berikutnya diselesaikan dalam waktu 1 minggu tahap berikutnya diselesaikan dalam waktu 2 minggu masih dalam pengembangan kita butuh standar adanya standar untuk pengembangan hubungan yang konsisten. Jadi kita butuh standar untuk ketetapan yang ada di situ. Jangan sampai sistemnya mau dibawa standar. Jadi kita tetapkan pengembangannya seperti apa. Jangan sampai nanti kita sesuai dengan itu ya standar pengembangan sistem yang jelas seperti itu. Siapa yang melakukan aktivitas di sini yang tanggung jawabnya untuk dan kebutuhan itu dokumentasi ini juga sudah sesuai dengan standar. Pemeriksaan kualitasnya harus standar sesuai dengan yang kami tetapkan. Jangan sampai nanti di bawah standar. Kelima, ini berulang kali saya sampaikan bahwa di dalam pengembangan sebuah informasi itu kebanyakan daripada pengembang itu merasa rugi seperti itu, tidak cocok dan pas. Maka jadi kasih sebagai investasi. Ketika kita menggunakan sebuah informasi itu butuh modal yang besar. Dan tidak usah ada dari seperti itu atau investasi untuk mengelola modal itu istilahnya mengelola iman seperti itu. Karena bisa digunakan untuk pengembangan yang usaha yang lainnya seperti itu. Karena hasil daripada pengembangan informasi itu tidak berpakai untuk seperti itu. Ini cuma untuk kepentingan yang saya lakukan dari yang seperti itu. Yang kita artinya semua biaya dikeluarkan mengembangkan dari informasi itu harus abadi yang disini dibanding dengan manfaat daripada sebuah sistem. Jangan nanti sebuah sistem membutuhkan biaya yang besar, ya seperti itu menjadi masalah tidak efektif. Artinya sudah membangun suatu informasi itu sudah membawa modal besar, hasil yang didapatkan juga harus sepertinya maksimal seperti itu. Yang keenam, jangan takut membatalkan untuk kali pekerjaannya. Jika dalam masa pengembangan sistem itu kita terjadi tidak jangan takut membatalkan. Oh ini bertambah dan terus ya maka tidak sesuai dengan kesepakatan awal bisa saja ditambah karena ada tambahan proyeknya. Keenam, dalam pengembangan sistem semua harus tunduk ya pada aturan yang ada semua ini. Sistem merupakan bagian dari peraturan sistem yang lebih besar. Itulah semua sistem terdiri dari bagian yang lebih besar. Kita harus dibagi dari sistem yang lebih kelas untuk mengembangkan meneruskan masalah atau membangun sistem yang lebih kita bagi-bagi. Kita mau buka lagi, mau buka lagi. Dengan membagi persoalan, sistem menjadi potongan kecil yang lebih mudah. Pengembangan yang mudah menerapkan proses pemecahan masalah. Yaitu dibagi dan bisa tetap untuk aturan yang ada. Jangan tadi sistem untuk perubahan dan perubahan. Bahwa sistem tidak memang untuk perubahan daripada sebuah organisasi atau institusi atau perusahaan. Dan terjadi adanya perubahan. Mari kita sampaikan kalau teman-teman sebagai evaluasi atau untuk pertumbuhan organisasi yang berproduksi dan ada peluang kesempatan atau oportunitinya.
dasar daripada pengembangan satu kami melibatkan pemilik melakukan sistemnya, gunakan pendekatan pemecahan masalah, ya, buat tahapan dalam aktivitasnya, tetapkan standar dalam pengembangan atau implementasinya, justifikasi bahwa sistem sudah ada sesuai prestasi, jangan takut untuk membatalkan, bagian dari bukan artinya dibatalkan apa-apa tertentu bahwa sistem itu terdiri daripada sistem rancang sistem untuk perubahan dan perubahan. Yang terakhir adalah penerapan sistem di lapangan. Ketika sistem kita terapkan di lapangan, apakah kita akan menggunakan model yaitu paralel? Mana untuk paralel ini sistem lama dengan sistem yang baru berjalan bersama-sama. Tentu ini akan butuh biaya besar karena dalam posisi masa transisi. Ini untuk skala besar contoh terakhir, untuk skala kecil tidak akan tahu karena butuh biaya besar. Skala besar, ketika sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sistem lama tidak digunakan akan jadi masalah. Model kedua faktor project yaitu memberikan contoh, ya. Ada contoh ya, ada contoh saja kita akan menerapkan sistem ini di departemen A dulu, contoh bagian A dulu. Setelah kita lihat nanti di departemen A ini berhasil contoh, maka kita gunakan yang contoh yang lain sehingga diuji cobakan pada satu titik tertentu. Kalau berhasil, nanti akan digunakan pada tahapan. Tapi kalau dalam satu titik saja tidak berhasil, akan bermasalah kalau penggunaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah model bertahap. Model bertahap ini sebenarnya sama dengan model project. Jadi model bertahap ini kita kerjakan pada bagian A, kalau sudah nanti ada bagian B, bagian C, dan bagian D. Tetapi yang jelas ya, kalau itu berarti berikan satu contoh dulu, kalau berhasil juga kita ya sudah. Kalau bertahap jelas akan dikerjakan secara bersama-sama, tapi bertahap dulu dari tahap 1 sampai dengan 5, 6 sampai dengan 10, sampai nanti 11 sampai dengan 15. Untuk skala kecil bisa gunakan dengan model ini, kalau sistem dengan gambar seperti ini. Jadi mengganti sistem yang lama dengan mengganti sistem yang baru secara kata-katanya seperti itu. Langsung ganti. Jadi untuk skala kecil boleh lah, tapi untuk skala besar bermasalah ya. Langsung ganti karena dengan demikian sistem yang berjalan hanya satu, bukan. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di malam hari ini. Kita masuk ke penutup ya. Metode yang umum atau tahapan pengembangan sistem adalah mulai dari planning, analisis, desain, implementasi sampai pada rancangan dan perawatan. Jadi metode dalam pengembangan informasi cukup beragam untuk pengembangan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Setiap pengembangan dalam sistem informasi memiliki atau mempunyai beberapa bagian dan beberapa kekurangan. Untuk pengembangan sistem perlu menerapkan prinsip dasar pengembangan. Oke, untuk pengembangan atau implementasi di lapangan bisa digunakan dengan model paralel, model project, model bertahap, asal seperti itu atau model langsung nanti di yang bagus. Oke, terima kasih. Hanya ini yang kita sampaikan dari teman-teman hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kelihatannya tidak ada Pak Budi. Oke, terima kasih kalau tidak ada Pak Jari. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menggabung saya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Jari dari Arnosulam. Terima kasih Mami siap Pak Budi. Ya. Dari Sulawesi dan Semarang. Terima kasih juga untuk Pak Asibudin. Mudah-mudahan kita semua dapat kerja sehingga kita masih bisa kembali. Terima kasih banyak. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.